memulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yaitu absen yang pertama Fajri, Hadir. Ilham, hadir. Alhamdulillah hari ini orangnya lengkap semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan juga qadar. Yang pertama adalah qada. Qada itu yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Jadi qada itu adalah segala ketetapan yang sudah ditetapkan sejak zaman azali atau sejak sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Yang selanjutnya adalah qadar. Qadar ini adalah wujud atau perwujudan daripada qada yang merupakan ketetapan Allah. Nah, jadi qada itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Sedangkan qadar adalah perwujudan daripada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, perumpamaannya nih, misalnya Fajri ditetapkan nanti pada ujian SMP akan mendapatkan nilai paling baik se-kabupaten. Itu adalah qada ketetapannya. Kemudian qadarnya adalah pada saat terjadi Fajri ini mendapat nilai terbaik itu, pada saat itu juga kejadian itu adalah namanya qadar. Apa sudah dapat bisa dipahami? Nah, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Yang kedua adalah iman kepada qada dan qadar itu berarti adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah menurut kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia hanya bisa menerima dengan lapang dada. Selanjutnya adalah ciri-ciri iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama ciri-cirinya adalah bersikap sabar. Bersikap sabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar itu adalah orang yang senantiasa menerima segala sesuatu yang telah diberikan Allah, baik itu perbuatan, baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang kurang baik, tapi orang itu tetap menerimanya dengan lapang dada. Ciri-ciri iman kepada qada dan qadar yang kedua adalah meyakini akan kebesaran Allah. Kedua adalah meyakini akan kebesaran Allah. Ketika seseorang itu beriman kepada qada dan qadar, maka ia harus meyakini dengan sepenuh hati, dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, ketika seorang itu beriman kepada qada dan qadar, maka ia akan bersungguh-sungguh dalam bekerja, tidak hanya pasrah menjalani kehidupan, akan tetapi ada usaha yang ia lakukan. Yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah.
Bertawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, misalnya kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus memulainya dengan bersungguh-sungguh dan juga usaha. Kita tidak boleh hanya pasrah saja gitu, tapi kita harus berusaha. Ketika kita sudah berusaha, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bertawakal atau kita serahkan semuanya kepada Allah. Entah itu sesuatu yang kita inginkan semuanya itu akan diwujudkan atau oleh Allah atau enggaknya, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ya. Selanjutnya adalah macam-macam qada dan juga qadar. Macam-macam qada dan juga qadar. Qada dan juga qadar itu biasa disebut juga dengan takdir. Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini bahwa apa saja yang terjadi di dunia ini, baik itu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi, itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takdir di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah takdir mubaram. Tadi takdir mubram yaitu semua ketentuan atau keputusan Allah yang sudah ditetapkan kepada makhluknya dan sudah tidak dapat diubah lagi. Jadi semua ketetapan Allah yang sudah ditetapkan tapi kita sudah tidak dapat merubahnya lagi. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah semua ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah ini kepada makhluknya, akan tetapi masih dapat kita ubah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita berdoa dan juga bersungguh-sungguh untuk merubah takdir itu. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan juga qadar. Yang pertama adalah dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan juga berusaha. Nah, yang kedua adalah memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini adalah berjalan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mempunyai keberanian dan ketabahan dalam mengambil resiko, yaitu ketika kita mengambil segala resiko atau perbuatan yang kita lakukan, maka kita harus berani untuk menanggung akibatnya atau ya tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah selalu menerima dengan ikhlas dan juga lapang hati atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, itu dia penjelasan dari Ibu tentang iman kepada qada dan juga qadar. Apakah sudah bisa dapat dipahami? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah dapat dipahami. Kalau begitu, di sini Ibu yang akan bertanya kepada kalian karena kalian sudah paham ya. Tadi Ibu menjelaskan takdir itu ada dua. Tolong siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Pak Jadi, silakan. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ya, benar sekali. Ya, kita tepuk tangan untuk Pak Jadi. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada permainan. Di sini ada kartu yang berisi tentang topik atau pembahasan tentang materi kita hari ini. Kalian ambil kartunya satu persatu. Diambil dulu. Nah, ya bisa dibuka. Di situ ada pertanyaan ataupun jawaban yang berkaitan tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi tugas kalian adalah di sini mencari kecocokan dari kartu yang kalian miliki. Misalnya Fajri mendapatkan pertanyaan, maka Fajri harus tahu jawabannya apa dan mencari ke teman-temannya yang lain. Nah, kalau bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau begitu silahkan. Yang mau pertama kali untuk membacakan dari kartu yang sudah dimiliki
banyak, yaitu semua ketetapan Allah yang sudah ditetapkan, tetapi masih dapat diubah lagi dengan doa dan bersungguh-sungguh. Iya, betul sekali ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang beriman kepada qada dan juga qadar. Pesan ibu adalah kita sebagai umat muslim maka wajib untuk mengimani tentang adanya qada dan juga qadar ini. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Bisa dicatat ya, ditulis aja ibu bacakan. Soalnya ada dua. Yang pertama adalah jelaskan itu pengertian dari qada dan juga qadar ya. Kemudian yang kedua adalah sebutkan tiga saja hikmah beriman kepada qada dan juga qadar. Sudah semuanya ditulis? Nah, kalau begitu ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.